Halo guys, welcome to back my channel. Nah, untuk video kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah saya yang sebelumnya itu metodologi akuntansi. Dan untuk kali ini saya akan membahas yang bertemakan desain penelitian. Nah, untuk tahu lebih jelasnya definisi operasional apa, yuk disimak quick videonya sampai habis. Nah, sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak mungkin untuk perkembangan konten-konten saya berikutnya. Terima kasih. Nah, berikut penjelasan desain penelitian. Penasaran kan? Desain penelitian itu merupakan rancangan sebuah penelitian yang menjelaskan berbagai cara apapun digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan dalam sebuah penelitian tertentu. Nah, yang terdiri dari populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, metode analisis data. Nah, berikut definisi operasional, yaitu cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, di sini skala itu mempunyai macam-macam pengukuran dari tingkat terendah sampai tertinggi. Dalam macam-macam skala pengukuran ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal memiliki arti di mana membedakan antara jenis ataupun macamnya seperti gender perempuan dan laki-laki. Skala ordinal berarti berdasarkan tingkat ataupun urutannya, seperti jarak tempuh dekat dan jauh, pendek dan tinggi. Skala interval berarti membedakan selang ataupun jarak dengan antar kategorinya yang sama, seperti urutan dari 140 sampai 149, 150 sampai 159, dan seterusnya seperti itu. Adapun skala rasio berarti penggabungan dari tiga sifat skala yang tadi saya sudah jelaskan itu, skala nominal, ordinal, dan interval. Mismatch-nya ya. Adapun skala interval Likert berarti digunakan untuk mengukur sifat, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item sebuah pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari setiap apapun, yang berarti sangat positif sampai sangat negatif. Skala pengukuran di instrumen penelitian masih membahas skala Likert, di mana jawaban alternatif biasanya ada dalam sebuah kasus kuesioner, yaitu contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Yang pertama, sangat setuju berarti sangat positif, setuju positif, ragu-ragu negatif, tidak setuju sangat negatif. Adapun sangat tidak setuju berarti lebih daripada sangat negatif. Selalu, sangat baik, sering baik, kadang-kadang tidak baik, tidak pernah, sangat tidak baik. Skala pengukuran Likert, sangat setuju ataupun sangat positif itu diberi skor 5, dan sampai sangat tidak setuju atau tidak pernah diberikan skor paling terendah 1. Skala Goodman, di mana skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, nyata, data yang didapat, interval ataupun rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist ya. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Skala nominal, skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh, hitam, putih, KAP Big Four, dan KAP Non Big Four. Pria, wanita, departemen akuntansi, dan departemen pemasaran, cantik dan tampan. Skala pengukuran instrumen penelitian, macam-macam skala pengukuran. Dalam skala ordinal memiliki makna rating, yaitu juara 4 sampai juara 1 yang menyangkut juara ya. Macam-macam skala pengukuran dalam skala rasio berarti data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi ya dalam skala pengukuran. Contoh ROA ataupun return on asset sama dengan laba bersih dibagi aset total. Dan langsung saja kepada populasi dan sampel. Apa sih populasi? Populasi itu berarti keseluruhan penelitian dalam wilayah generalisasinya yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti itu dan dipelajari kemudian ditarik sebuah kesimpulannya. Sampel, nah sampel ini berarti sebagiannya ya dari sebuah populasi dengan jumlah karakteristik yang dimiliki tersebut.
Nah, teknik sampling ada teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti ada dari gambar di bawah ini. Teknik sampling ada dua macam, yaitu yang pertama probability sampling dan kedua non-probability sampling. Ini bisa dibaca, yang probability sampling ada 4 poin, yang non-probability sampling ada 6 poin ya teman-teman. Adapun teknik sampling atau probability sampling merupakan yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini pun memiliki simple random sampling, yang dimana katakan ini sebuah sampel yang sederhana karena pengambilan sampelnya anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Nah, cara demikian bisa dilihat karena populasi dianggap homogen ataupun sama ya. Nah, di sini adalah gambarnya, bisa diperhatikan bedakan populasi dan sampel. Nah, adapun proportional stratified random sampling, di mana populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen, tidak sama, dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi bawah itu berstrata ya. Di sini ada populasi sampel dari tingkat S1 sampai SD. Dan ada juga disproportional stratified random sampling, di mana teknik ini menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional populasinya. Misalnya nih ya, ada VT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena kedua kelompok itu terlalu kecil dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Nah, dari cluster sampling ada pun berarti menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal penduduk dari suatu negara, provinsi, ataupun kabupaten sekaligus. Menentukan penduduk mana yang paling dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Di sini ada gambarnya teknik cluster random sampling, ada sampel daerah dan sampel individu ya. Nah, adapun non-probability sampling yang berarti teknik yang tidak memberi peluang, atau kesempatan sama bagi setiap unsur ataupun sebuah anggota populasi itu dan dipilih untuk menjadi sampel sistematis. Berarti penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urutnya. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari seseorang, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel itu dapat dilakukan hanya dengan nomor ganjil, genap, ataupun kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5, nah 10, 15, 20, dan seterusnya itu mencakup sampai 100. Nah, adapun sampling kuota. Nah, kuota pun tidak hanya dikatakan sebuah internet dalam jaringan dalam internet ya, tapi sampling kuota ini artinya teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah nih yang diinginkan. Sebagai contoh, penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Berarti setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Golongan 11 sebanyak 20 orang. Sampel aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja sih yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu langsung cocok untuk dijadikan sumber data. Sampling purposive, berarti teknik ini penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli saja dalam bidang kepegawaiannya saja tersebut. Sampling jenuh, ternyata tidak jenuh dalam sebuah urusan aja ya. Dalam penelitian pun ada namanya sampling jenuh. Nah, apa itu? Yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Dan yang terakhir, snowball sampling, teknik
penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama makin membesar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel proof positif dan terakhir ini snowball ya. Ini gambarnya bisa dilihat A, B, dan C ya. Sampel pertama ya di sini. Nah, demikian video tentang skala ini. Jadi, nah demikian penjelasan tentang desain penelitian itu apa sudah jelas. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan ditunggu konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih.